Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih kurang semangat, masih pagi. Mudah-mudahan yang jawab salam saya masuk surga semuanya, amin. Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu alaina futuhal arifin wa tufaqihna biha fid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus para guru yang ada di balik layar. Subhanallah, bisa kumpul ini guru-guru besar kita. Ada Kiai Lukman, Kiai Joker, ada Kiai Ahmad Radi, ada Kiai Dr. Jalaluddin, ada Kiai Syahrul, dan juga Kiai yang lainnya. Mobil khusus DKM Masjid Baitul Muttaqin, Al-Ustaz Hadi Tatang Saifuddin, Al-Ustaz Imam Mahfud, dan juga para ustaz yang lainnya yang mohon maaf kalau tidak saya sebutkan. Insyaallah tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Wabil khusus abang kami, Abang Haji Herianto, pimpinan Majelis Qurbil Mustafa, juga ada Ustaz Deva. Mohon maaf kalau ada yang kurang disebut, Kiai ya, dimaafkan. Dan para jamaah sekalian, Bapak Ibu, Ayah Bunda, yang semoga semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak ada kata yang pantas yang terucap dari lisan kita sebagai hamba Allah yang thaib selain ungkapan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih perjumpakan kita di tempat ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, hadirnya kita di tempat ini dalam rangka zikir, muhasabah, senantiasa menjadikan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Digugurkannya semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Al-Faqir diminta untuk menyampaikan tausiah. Sebetulnya saya hadir di tempat ini melepas kerinduan kepada jamaah di Indonesia. Karena sudah beberapa bulan ini saya tidak hadir. Alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa kesempatan hadir. Namun tugas kali ini, padahal di belakang saya banyak guru-guru. Ini saya kalau ngomong di depan guru-guru beda hawanya. Subhanallah, Bapak Ibu para hadirin sekalian, di kuliah 7 menit, 70 menit ini, 70 menit atau 7 menit? 70 menit katanya. Oke
hadirin sekalian, berbicara tentang peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dilepaskan daripada sejarah yang melatar belakangi di Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang proses kejadian Isra Mi'raj ini, Allah menggunakan satu kalimat, diawalinya dengan Subhanalladzi. Ini ayatnya sudah masyhur ya. Boleh saya baca dari pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menggunakan kalimat subhana yang artinya bahwa peristiwa ini peristiwa yang hebat, peristiwa yang maha dahsyat, spektakuler, bombastis, luar biasa. Itu kalau bahasa anak muda. Kenapa? Karena peristiwa ini dijalani oleh Rasulullah SAW saat dimana beliau mengalami kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman sepanjang kehidupan beliau. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dalam keadaan sedih, amul huzn, dalam keadaan berduka. Kenapa? Karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Sayyidatina Khadijah meninggal, paman beliau meninggal. Bahkan bukan hanya itu para hadirin sekalian, saat itu kondisi umat Islam sedang dalam keadaan yang memprihatinkan. Selama 3 tahun diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang tidak bersedih dengan keadaan ini? Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW hijrah ke Taif untuk menghindari serangan orang-orang kafir Quraisy. Namun apa yang terjadi para hadirin sekalian? Ketika beliau sampai di Taif, bukan malah mendapatkan kedamaian, tapi justru yang dirasakan oleh Rasulullah penderitaan yang belum berakhir. Subhanallah, sampai di Taif bukan Rasulullah merasa nyaman, bahkan ternyata orang-orang Taif lebih sadis dibandingkan dengan orang-orang Mekah karena kebencian mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan diberitakan Rasulullah terluka, dalam keadaan penuh luka. Datang malaikat Jibril menjumpai Rasulullah SAW, menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedih melihat penderitaanmu ya Rasul. Izinkan aku ya Rasulullah untuk menghancurkan penduduk Taif, mereka yang menghinamu. Tapi subhanallah, beliau sosok yang lapang dada. Beliau tidak marah,
tapi justru beliau berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau lakukan, hai Jibril. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah Rasulullah wafat, subhanallah, doa Rasulullah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul dari keturunan orang-orang Taif yang dulu membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya ini ditawarin sama orang Citara, kira-kira bagaimana? Apa jawabannya, Bang? Hancurkan, bro. Betul. Habiskan, bro. Kalau kita benci sama orang, apalagi dia lagi dekat juga, kita dekat sama dia. Kalau datang malaikat Jibril, begitu pasti jawabannya, tapi Rasulullah tidak lakukan. Inilah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sedih, beliau ditinggal seorang istri yang spesial, yang luar biasa. Bahkan Siti Khadijah ketika beliau wafat pun Rasulullah masih sering menyebut nama beliau. Bu, ibu pengen jadi seperti Siti Khadijah? Pengen seorang istri yang selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah istri meninggal, itu sedihnya lama, bertahun-tahun. Bahkan ketika beliau menikah dengan Siti Aisyah pun sering kali beliau memuji-muji Siti Khadijah. Ada satu kesimpulan besar bahwa keberhasilan Rasulullah SAW karena dukungan dan pengaruh dari seorang istri yang salehah. Tidak ada keberhasilan seseorang suami kecuali ada di sampingnya seseorang istri yang salehah. Amin. Mudah-mudahan di sini semua solehah, amin. Walaupun namanya ada yang solehah, nggak apa-apa. Jadi inilah salah satu rahasia keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membina rumah tangganya. Siti Khadijah dari yang tadinya gemuk, dari yang tadinya subur, karena mendukung perjuangan Rasulullah sampai saat diriwayatkan di tahun 10 Hijriah beliau mengalami sakit. Siti Khadijah, ya Allah, inilah yang membuat Rasulullah sedih dikala ditinggal oleh Siti Khadijah. Kira-kira kalau bapak-bapak di sini, saya mau tanya jujur nih Pak, jawabnya jujur ya. Kalau ditinggal sama bini, senang apa sedih? Senang apa sedih Pak? Ibu jangan jawab. Bapak-bapak senang apa sedih? Sedih, bohong. Tampang-tampang begini ditinggal bini sedih, masih hidup aja doanya beda. Betul. Saya jadi ingat lagu. Mudah-mudahan orang sini mah semuanya kalau ditinggal istri sedih ya. Sedihnya cuma sehari paling. Betul. Betul. Ya begitu orang sini. Subhanallah. Inilah pelajaran besar dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita bisa ambil, di mana Rasulullah memiliki keteguhan hati yang hebat. Makanya saat itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah melakukan Isra, perjalanan. Orang kalau lagi sedih, jangan banyak ada tamu di rumah. Ini pelajarannya juga. Makanya Rasulullah diajak melihat sesuatu yang spesial, sesuatu yang dikhawarikun lil adat, yang berbeda dengan kebiasaannya. Gak main-main. Rasulullah diajak menempuh satu perjalanan yang secara nalar daya pikir manusia tidak mungkin dilakukan dalam waktu semalam. Bahkan beliau lakukan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Inilah satu momen yang berharga yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menambah keimanan dan ketakwaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, Rasulullah ditampakkan dengan orang-orang penghuni surga, ditampakkan, digambarkan tentang penghuni neraka. Subhanallah,
inilah pembelajaran yang sangat besar. Ya. Makanya dalam sejarah, setelah Rasulullah selesai melaksanakan Isra Mi'raj, dijelaskan dalam beberapa kitab, maka disinilah titik di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kondisi yang sangat pedih, kondisi yang sangat gelap dalam hidup Rasulullah, kesedihan yang sangat mendalam. Subhanallah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah ingin bilang kepada Muhammad, kepada Rasulullah, wahai nabiku, ingat dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Makanya kalau lagi ada masalah jangan sedih, bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena Allah, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah cinta sayang kepada hambanya, ibtalah, Allah akan berikan proses ujian yang bertubi-tubi. Kenapa? Karena Allah cinta dan sayang sama hambanya ini. Setiap ada masalah, jadikan itu sebagai momen kebangkitan kita. Begitu. Ya Rasulullah, setelah beliau di Isra Mi'rajkan, apa yang terjadi? Saat itu sebelumnya mencekam, tapi Allah bukakan insyirahus sadri dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan hati Rasulullah, sampai banyak akhirnya orang-orang kafir yang tadinya membenci Rasulullah, mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan ada sekelompok jin yang juga berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, ini tantangan dakwah. Ya, kalau berdakwah banyak tantangan, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang kita berdakwah, masya Allah, lebih banyak susahnya atau lebih banyak enaknya? Lebih banyak enaknya, bener kan? Belum ceramah udah dikasih persekot. Betul apa betul? Entar pulangnya belum dikasih besek. Enak banget jadi ustadzah. Tapi kagak nyunah kalau melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, inilah penderitaan Rasulullah dalam berdakwah. Ya, sampai jin ngikut ya berbaiat kepada Rasulullah. Makanya ini ustaz-ustaz kalau lagi ceramah nggak ada yang dengerin, jangan galau. Ustazah kalau lagi ceramah nggak ada yang hadir, jangan galau. Yakin di situ banyak para jin yang hadir. Amin. Betul apa betul? Betul apa betul? Siap-siap aja pada kesurupan. Jin yang hadir, ini Rasulullah. Allah hantar makhluk lain dari bangsa lain yang beriman kepada Allah. Meskipun banyak orang yang mencaci Rasulullah, tapi Allah hadirkan jin-jin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya adalah perbanyak kita musafir. Nih, Rasulullah diajak safar asro, ya. Kalau lagi ada masalah, sering-sering jalan. Ini saya lihat tampang-tampang kurang piknik semuanya. Pak, kalau lagi ada masalah sama bini, jangan ada di rumah, jalan kemana ke? Ke rumah janda. Astagfirullahaladzim, Ustaz ngajarin. Astagfirullahaladzim, maaf, keceplosan. Begitu, ya Bu. Kalau ibu-ibu di sini yang udah rajin ziarah ke makam para wali, itu namanya asro minal masjid ilal masjid. Sekali-kali dong bilang sama ketua Masjid Qurbil Mustafa sama Masjid Baitul Muttaqin. Nah, sekali-kali dong mi'raj. Yang kerenan dikit naik pesawat. Jangan sepanjang tahun 5 tahun naik bis melulu. Betul. Naik pesawat kali-kali. Ngapain naik pesawat? Umrah, haji. Tuh namanya mi'raj. Kenapa? Ini rahasia. Ya. Dengar cerita dulu, pernah ada satu riwayat, ada seorang wali, dia kalau mau berdoa selalu naik bukit, naik gunung. Sampai saya sampai sekarang masih mempertanyakan apa ya
Alhamdulillah Bapak Ibu yang rumahnya di Gunung Sari. Ya. Subhanallah, beruntung yang punya rumah di atas gunung. Insya Allah doanya lebih diijabah. Makanya kalau lagi mirat naik pesawat, kadang-kadang ada jamaah yang umroh sama saya, Pak Ustaz saya takut naik pesawat. Ngapain takut? Banyak zikir, banyak istighfar, banyak salawat. Insya Allah di atas pesawat tempat yang mustajab. Amin. Betul. Begitu ya. Mudah-mudahan saya doain yang belum berangkat umroh cepat umroh, yang belum berangkat haji cepat berangkat haji. Ya, insya Allah Allah bakal mudahkan semuanya. Ya, banyak-banyak baca surat Waqiah. Kalau baca surat Waqiah masih belum juga, tambahin surat Yasin. Kalau surat Yasin masih belum juga, serahin surat An-Nahl Ustaz Joker. Insya Allah berangkat. Ustaz Joker dulu berangkat sama saya, Bu, udah kurang lebih 3 kali. Alhamdulillah. Niatin ya, apalagi sekarang nih haji lagi susah. Ya mudah-mudahan kali aja dengan asbab umrah Allah merubah keadaan kita. Makanya saya senang jamaah banyak yang berangkat umrah. Mudah-mudahan ini terjadi proses pemulihan massal, proses istighfar massal. Masa iya sih kita udah di depan Baitullah, udah di depan makam Rasulullah, Allah masih belum ampuni dosa-dosa kita. Mungkin kalau dikir di sini masih separuh diampuni. Tapi subhanallah, ketika Bapak Ibu menatap Ka'bah, membaca doa, minta sama Allah, melihat Ka'bah saja Allah sudah haramkan jasadnya bersentuhan dengan api neraka. Apalagi saat melihat Ka'bah meneteskan air mata, fa insyaallah dosa-dosa kita